Selamat sore seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah rumah tangga sore hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini. Kami bersama akan beribadah rumah tangga di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk kami memahami. Roh Kudus Tuhan juga memperlengkapi kami untuk kami melakukan firman yang kami dengar. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ke-7. Demikian bunyinya. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita sore hari ini adalah bagian yang mengisahkan di mana bangsa pilihan Tuhan ingkar dalam kesetiaan kepada Allah. Dengan kata lain, di mana mau menyatakan sejarah maupun asal usul bangsa pilihan Tuhan ini, yang mana mereka ingkar janji di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Konteks secara khusus dalam pasal 11 ini, di mana pada saat itu Israel tertekan secara politik oleh kerajaan Asyur yang pada masa itu bangkit sebagai bangsa yang kuat dan berkuasa pada saat itu. Ancaman Asyur terhadap Israel dipahami sebagai hukuman Tuhan terhadap mereka karena ketidaksetiaan, begitu juga pemberontakan mereka terhadap Allah yang telah memanggil serta mengangkat bangsa pilihan Tuhan sebagai anak-anaknya. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, bacaan kita ini di mana Hosea mau memberitakan bahwa hukuman Tuhan akan menimpa umat Israel. Tuhan akan membawa mereka kembali ke Mesir, yaitu ke negeri perbudakan, tempat di mana dulu Tuhan mengambil mereka. Dan
pada saat itu, pada masa itu, Asyurlah yang akan menjadi raja mereka. Itu dapat kita telaah dalam ayat kelima. Dan kota-kota mereka akan diserbu oleh bangsa Asyur. Ayat ke-6 dalam bacaan kita. Disinilah Tuhan memberikan alasan kepada bangsa pilihan Tuhan. Bahkan menubuatkan perintahnya melalui Hosea. Yang mana agar mereka menolak untuk hidup di dalam dosa. Dan mereka harus bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, bangsa pilihan Tuhan menolak untuk bertobat. Begitu juga mereka dikatakan betah membelakangi Tuhan. Di satu sisi mereka memanggil Baal dan berhenti meninggikan nama Tuhan. Ayat ke-7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kitab Hosea mau menggambarkan Allah dengan umatnya bagaikan hubungan Bapa kepada anak-anaknya, maka dapat dikatakan dalam bacaan kita sore hari ini bahwa hukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa pilihan Tuhan, oleh bangsa Israel, sifatnya adalah pendisiplinan umat. Tuhan menginginkan agar umatnya yang berdosa untuk segera bertobat dan kembali setia kepadanya. Banyak penderitaan yang mereka alami, banyak cobaan yang mereka alami, tetapi bangsa pilihan Tuhan tidak ingin segera bertobat kepada Allah agar penderitaan mereka dapat mereka selesaikan atau akhiri. Begitu juga agar penderitaan mereka dapat mereka lalui melalui kekuatan daripada Tuhan. Apa yang dapat kita pahami di dalam kehidupan kita saat ini? Bapak, Ibu, dan saya, kita mau diingatkan, jangan kita seperti bangsa pilihan Tuhan atau bangsa Israel saat itu. Mereka tidak mau mendengar seruan Tuhan agar mereka segera bertobat. Mereka hanya mengandalkan diri.
Mereka hanya berpengharapan kepada ilah-ilah lain. Atau kita saat ini tidak dipungkiri wabah COVID-19 menjadi bagian pergumulan kita. Di manakah pengharapan kita saat ini? Apakah kita berpikir pengharapan kita dengan kemampuan kita? Saya bekerja, saya minum vitamin supaya tetap sehat, saya tetap berjuang untuk keluarga. Itu bagus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Kita tetap harus mempunyai pengharapan yang pertama dan yang utama. Hanya kepada Dia. Agar kita dapat melewati wabah COVID-19 ini bersama kasih kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang menyertai kita. Dan kedua, begitu juga di mana di dalam Alkitab suatu penderitaan bagi umat, bagi seseorang, ada dua hal yang harus kita sadari atau mengintrospeksi diri. Di mana penderitaan itu mungkin teguran Tuhan. Mungkin juga penderitaan itu buah dari dosa. Tetapi yang pasti suatu perjalanan kehidupan kita tidak terlepas dari rancangan kasih kuasa-Nya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, Saudara, adik-adikku yang terkasih, kita harus memiliki iman yang teguh, mempunyai pengharapan di dalam Dia. Kita harus bertobat, membaharui di dalam setiap waktu kehidupan kita, di dalam panggilan kita. Pembaharuan itu di mana kita selalu mau mendengar firman dan kehendak-Nya, mau mendengar suara Tuhan, dan kita melakukannya seturut kehendak-Nya. Kalau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus tidak pernah putus asa menghadapi kesetiaan umat, termasuk kesetiaan kita. Begitu juga Allah Israel pada saat itu tidak pernah terputus kasih Allah menyertai umat pilihan-Nya. Begitu juga kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan. Kita selalu ada bersama-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan setiap manusia, kita genapi dalam diri kita. Di dalam diri panggilan kita, kita mengaminkan Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Kita harus berjalan bersamanya. Dan kita tidak pernah menggantikan kasih kuasa-Nya oleh apapun juga. Mari
hidup kita harus senantiasa diperbaharui. Hidup kita selalu tertuju kepada rancangannya dan kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, dan biarlah kami dapat melakukan firman yang telah kami dengar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami. Kami mau bersyukur di tengah-tengah daerah Subang ini. Kami mau bersyukur bersama seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang di dalam keadaan yang sehat. Dan kami mau bersyukur kami dapat beribadah dan menjalani tugas dan panggilan kami, pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan segala kehidupan kami, bahtera rumah tangga kami, masa depan anak-anak kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan tugas panggilan kami, tugas pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.